Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Fitria, NIRM 0205180004, Prodi Agribisnis Hortikultura, jurusan Pertanian, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di sini saya akan melakukan resume pada video live in action teknologi pertanian, kembalikan kesuburan tanah secara organik atau hayati, on YouTube Pustaka Kementerian Pertanian terkait tugas mata kuliah pertanian organik. Video on YouTube tersebut bermulai dari penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Abdul Basit MS sebagai Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Adapun yang beliau sampaikan terkait Pusat Perpustakaan Penyebaran Teknologi Pertanian, di mana beliau menyampaikan Pusat Perpustakaan Penyebaran Teknologi Pertanian salah satu fungsinya adalah penyebaran terkait teknologi pertanian. Pusat Perpustakaan merupakan institusi yang berada di bawah Kementerian Pertanian. Salah satu program pertanian adalah peningkatan produksi melalui upaya efisiensi. Adanya penggunaan pupuk kimia tidak hanya tidak optimal, tetapi juga dapat merusak kesuburan tanah. Para petani atau para penyuluh meminta bagaimana caranya agar kita bisa mengembalikan kesuburan tanah dengan teknologi apa saja yang memungkinkan, sehingga kita tidak boros dalam penggunaan pupuk. Berbagai teknologi memungkinkan, salah satunya adalah pemanfaatan kompos, atau ada juga teknologi pemanfaatan trikoderma. Nah, itu dia penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Abdul Basit MS. Setelah penyampaian materi dari Bapak Dr. Insinyur Abdul Basit MS, pemateri selanjutnya disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Ladiani Retno Widiawati MSc sebagai Kepala Balai Penelitian Tanah. Adapun yang beliau sampaikan terkait kesuburan tanah, di mana beliau menyampaikan Balai Penelitian Tanah melihat kesuburan tanah itu memiliki 3 aspek. Yang pertama itu subur secara fisik. Fisik di sini dapat dikatakan tanah menjadi gembur, tanah menjadi subur, dan bisa memikat air. Kemudian yang aspek yang kedua itu subur secara kimia. Kimia di sini bahan organik itu memberikan unsur hara, memberikan makanan juga bagi tanaman, juga dapat memberikan perbaikan pada pH. Kemudian Ec mengikat logam-logam berat yang tidak bermanfaat bagi tanaman. Kemudian yang ketiga ini subur secara biologi. Biologi di sini tidak kalah pentingnya karena bahan organik ini selain menyumbang hara, juga sumber makanan bagi mikroba atau fauna yang ada di tanah. Kalau tidak ada makanan di dalam tanah, berarti mikroba atau sebagai indikator unsur hara tanah itu juga tidak ada. Juga tidak kalah pentingnya, penggunaan bahan organik ini terdapat enzim, zat pengatur tumbuh yang terdapat di bahan organik. Juga ada asam humat sulfat yang luar biasa pengaruhnya pada pertumbuhan tanaman. Nah, itu tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Ladiani Retno Widiawati MSc. Setelah penyampaian materi dari Ibu Dr. Insinyur Ladiani Retno Widiawati MSc, pemateri selanjutnya disampaikan oleh Bapak Dr. Edi Husein MSc sebagai peneliti Balai Tanah. Adapun yang beliau sampaikan terkait pengomposan atau pembuatan kompos, di mana beliau menyampaikan mengapa
bahan organik itu perlu dikomposkan terlebih dahulu. Kenapa tidak langsung diberikan kepada tanaman? Beliau menyampaikan bahan organik ini dapat didefinisikan sebagai sisa-sisa tanaman atau sisa-sisa tumbuhan yang sudah mati kemudian dihancurkan oleh mikroba. Kenapa mikroba bisa menghancurkan bahan organik? Karena di dalam mikroba itu memiliki sumber hara baik makro maupun mikro di dalamnya. Karena mikroba ini memerlukan unsur hara untuk hidupnya. Makanya mikroba bersama-sama tanaman memerlukan unsur hara yang ada di dalam bahan organik. Oleh karena itu bahan organik itu CN rasionya, CN rasio ini perbandingan antara karbon dengan nitrogen. Nah, CN rasionya itu harus kurang dari 25. Itu merupakan salah satu syarat dari pupuk organik atau kompos. Oleh karena itu, kita komposkan. Karena kalau CN rasio lebih dari 25, misal untuk jerami itu 50. Untuk CN rasio daun-daunan itu 40. Untuk untuk kulit buah itu rasionya lebih tinggi. Apabila CN rasio tinggi diberikan ke tanah langsung, maka akan terjadi perebutan antara mikroba dengan tanaman. Perebutan hara, akhirnya tanaman akan kalah. Oleh karena itu, apabila bahan organik yang belum matang diberikan ke tanah, biasanya tanah akan tetap kering. Tanaman akan tetap kering. Sehingga perlu dikomposkan terlebih dahulu agar CN rasionya turun menjadi 25. Adapun pembuatan kompos, beliau menyampaikan terkait pembuatan kompos. Bahan pembuatan kompos ini bermulai dari limbah jerami, rerumputan, pupuk kandang, mold, dekomposer. Nah, bahan-bahan tersebut diolah dahulu agar mempercepat pengomposan sehingga mikroba bisa lebih masuk ke sela bahan-bahan. Bahan sebelum dikomposkan itu harus dilembabkan supaya tidak kering. Agen perombak organik itu macam-macam. Ada yang komersil, ada juga yang dibuat sendiri oleh petani. Seperti mol mikroorganisme lokal. Untuk tahap pembuatan komposnya sendiri, untuk pembuatan pengomposan itu harus berada di tempat yang bervolume 1x1x1 meter kubik. Mengapa demikian? Untuk terjadi panas. Karena kalau tidak panas, mikroba yang termopolinnya tidak aktif, jadi harus ada panas. Ukuran komposnya 1 meter persegi. Bahan organiknya ditumpuk berselang-seling dengan bahan lain seperti sayur atau apapun itu, karena semakin banyak bahan itu semakin bermutu komposnya. Kira-kira 20 cm. Kemudian disiram atau dibasahi supaya kelembabannya cukup untuk mikroba bisa bekerja. Mikroba bekerja untuk pengomposan itu dalam kelembaban 40-60%. Kemudian taburkan pupuk kandang di atas jerami tadi agar mempercepat proses pengomposan. Di dalam pupuk kandang terdapat mikroba yang akan ikut merombak bahan organik yang disusun. Kemudian mikroba yang komersial atau mol bisa ditaburkan di bahan organik tadi. Kemudian tahap
selanjutnya, ulangi dari langkah awal sampai langkah 5, sampai langkah lapisan teratas, dilakukan sampai ketinggian 1 meter. Pada lapisan teratas kemudian dibatasi air. Setelah ditumpuk 1 meter, siram air sekali lagi, kemudian ditutup menggunakan terpal yang tidak tembus sinar matahari. Ini berguna agar tidak kehujanan juga. Apabila kehujanan, proses pengemposannya akan terganggu, dan juga agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian dibiarkan 1 minggu. Setelah 1 minggu, pengemposan tersebut dapat dibuka terlebih dahulu si terpalnya, untuk memastikan kadar airnya apakah masih mencukupi atau tidak. Setelah itu ditutup kembali. Setelah 3 minggu, kompos ini sudah berlangsung, dan dalam 3 minggu ini sebenarnya si CN rasionya itu sudah 25. Untuk pengaplikasian si kompos ini, yang baik itu dicampur bersamaan pada saat pengolahan tanah terakhir, atau bersamaan dengan pengolahan tanah. Nah, itu tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Edi Husein MSc. Setelah penyampaian materi dari Bapak Dr. Edi Husein MSc, pemateri selanjutnya disampaikan oleh Bapak Dedi Setiawan. Beliau merupakan salah satu petani milenial yang sudah beralih ke pertanian organik. Adapun yang beliau sampaikan terkait testimoni pertanian organik petani milenial, Bapak Dedi Setiawan ini merupakan salah satu petani lada, di mana beliau menyampaikan mengapa bahan organik ini banyak diminati orang. Dengan kita menggunakan pupuk subsidi, kos untuk produksi sangatlah tinggi. Nah, beralihlah ke pertanian organik. Dengan menggunakan pertanian organik dapat mengurangi kos, dan penggunaan pupuk non organik juga belum tentu hasilnya maksimal. Beliau juga menyampaikan mengapa harus pertanian organik, karena hasil dari keluh kesah petani terdahulu. Mereka mengatakan banyak hama-hama yang merusak tanaman mereka, sehingga bergeraklah di pertanian organik. Kenapa? Karena organik ini bisa merubah tanah, berbeda dengan kimia. Kalau kimia untuk jangka waktu yang pendek memang bagus untuk tanaman atau tanah, tetapi untuk jangka panjang 3-4 tahun sekali panen itu sudah rusak. Dengan organik tanahnya kan masih bagus, jadi kecukupan tanaman lada ini masih cukup. Nah, itulah penyampaian testimoni dari petani milenial Bapak Budi Setiawan. Setelah penyampaian testimoni dari Bapak Budi Setiawan terkait pertanian organik, penyampaian materi selanjutnya disampaikan oleh Ibu Sinta Andayani SPMP sebagai Widya Suara Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Adapun yang beliau sampaikan terkait pembuatan trikoderma, di mana beliau menyampaikan trikoderma adalah cendawan mikroorganisme yang bersifat saprofit
dan juga termasuk ke dalam kelas Axomycetes. Cendawan ini sangat menguntungkan karena mampu menekan cendawan-cendawan yang ada di sekitar tanah, dan juga merupakan cendawan yang bersifat antagonis dan mampu menekan atau menyerang cendawan yang bersifat patogen. Beliau juga menyampaikan cara pembuatan trichoderma itu sendiri. Adapun beliau menyampaikan terkait pembuatan trichoderma ini. Untuk tempat pembuatan trichoderma ini, tempatnya harus aseptik. Dibersihkan terlebih dahulu menggunakan alkohol. Kemudian media yang digunakan bisa berupa kentang, jagung pecah, beras atau dedak. Dari beberapa media tadi, yang terbaik yaitu menggunakan media dari beras. Selain media terbaik, juga sangat mudah dalam cara pembuatannya. Langkah pertama, beras dicuci 6-7 kali pencucian. Setelah itu direndam selama 10-24 jam. Setelah itu dikering anginkan di atas kertas koran. Setelah dikering anginkan, masukkan ke dalam plastik yang tahan panas. Setelah dimasukkan ke dalam plastik, kemudian disterilisasi, dikukus selama 2 jam. Untuk alat pengukusan ini bisa autoklaf, dilakukan selama 15 menit. Setelah autoklafnya berbunyi, setelah itu diinokulasi menggunakan cendawan trichoderma yang berupa dari isolat. Kemudian gunakan bahan ose, ose untuk pengambilan bahan isolat itu. Nah, si osenya itu dibakar sampai membara, si ose untuk ngambil isolatnya itu. Nah, semua kegiatan harus dekat api. Kemudian diambil isolatnya, kemudian disimpan di dalam media berasnya. Kemudian ditutup plastiknya dengan bentuk segitiga, karena nanti ada udara yang masuk. Kemudian dikocok-kocok agar isolat dapat menyebar rata. Beras didiamkan selama 2 minggu, kemudian diberi label pembuatan. Maka 2 minggu kemudian akan terdapat cendawan warna hijau dan berbau seperti tape. Berarti inokulasi yang dilakukan itu sudah berhasil. Setelah 2 minggu, hasil juga bisa langsung dipakai atau diturunkan kembali. Caranya seperti tadi. Nah, 1 plastik hasil trichoderma itu bisa untuk 2 kilo beras. Cuma isolatnya diganti dengan media beras yang sudah jadi. Penanaman bisa sampai 3 kali. Untuk pengaplikasian trichoderma ini bisa dicampur dengan kompos sehingga akan menghasilkan trikokompos dengan dosis 100 gram 1 ons untuk 5 kg kompos. Bisa juga langsung ditaburkan di tanah, dosis masih sama. Bisa juga dengan dicairkan
Kalau dicairkan yang diambil itu airnya, karena di air tersebut terdapat spora-spora dari Trichoderma 100 gram. 100 gram ini untuk 5 liter air. 100 gram Trichoderma ini untuk 5 liter air. Nah, itu dia materi terkait pembuatan Trichoderma ST yang telah disampaikan oleh Ibu Sinta Andayani SPMP. Selanjutnya ada sedikit pembahasan terkait penggunaan pupuk hayati yang disampaikan oleh Ibu Yusi Selistiawati. Beliau menyampaikan permasalahan pertanian organik yang ditemui ini khususnya bagi petani pertanian organik yang baru mulai atau masa konversi, di mana peralihan dari pertanian konvensional ke pertanian organik. Nah, masalahnya itu dari tanahnya sendiri belum siap dengan adanya si penggunaan pertanian organik ini, belum siap unsur haranya. Tetapi semakin lama apabila diberikan pupuk hayati, maka kesuburannya akan semakin meningkat. Mungkin cukup sekian resume dari saya terkait video live in action teknologi pertanian kembalikan kesuburan tanah secara organik atau hayati on YouTube Pustaka Kementerian Pertanian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.